Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ulum Baiwah. Dalam Islam kita diajarkan untuk bersikap baik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satunya adalah hewan. Rasulullah SAW bersabda, pada setiap yang mempunyai hati yang basah, yaitu hewan, itu terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pada video kali ini saya menyuguhkan 5 hewan yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam karena memiliki kelebihan sesuai dengan yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu apa sajakah kelima hewan tersebut? Mari simak ulasannya pada video berikut ini. Semoga apa yang saya suguhkan bisa menambah wawasan dan tentunya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Hewan yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam yang pertama adalah semut. Semut menjadi salah satu hewan yang tidak boleh dibunuh dalam Islam. Hal ini sebagaimana dengan hadis baginda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, salah seekor semut pernah menggigit salah seorang nabi. Lalu nabi tersebut memerintahkan untuk mendatangi sarang semut dan membakarnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan wahyu kepadanya. Apakah hanya karena seekor semut menggigitmu, pantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih kepadaku? Hadis riwayat Muslim. Semut adalah makhluk Allah yang juga ikut bertasbih. Allah memberitahukan bahwa bahasa semut bertasbih tidak sama seperti manusia bertasbih. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidak ada suatu pun melainkan bertasbih dan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Quran surat Al-Isra ayat 44. Hewan yang dilarang dibunuh dalam Islam yang kedua adalah lebah. Siapa sangka ternyata lebah menjadi binatang yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam. Hal ini karena lebah menghasilkan madu yang manfaatnya sangat besar terhadap kesehatan tubuh manusia. Bahkan madu menjadi obat alami bagi orang-orang yang sakit. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 68 sampai 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki zulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia, dan di tiap-tiap macam-macam buah-buahan, dan temulah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah dikeluarkan minuman, yaitu madu, yang bermacam-macam warnanya, dan di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir. Quran surat An-Nahl ayat 68 sampai 69. Hewan yang ketiga yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam adalah laba-laba. Dalam sejarah kisah Nabi baginda Rasulullah SAW, laba-laba dikatakan sebagai hewan penyelamat baginda Rasulullah saat beliau dikejar oleh kaum Quraisy.
Diketahui bahwa baginda Rasulullah SAW saat itu bersembunyi dalam gua bersama sahabat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan kaum kafir Quraisy hampir saja menemukan beliau berdua. Namun berkat adanya sarang laba-laba, maka kaum kafir Quraisy mengira bahwa di dalam gua tersebut tidak mungkin ada manusia. Merujuk pada kisah tersebut, maka Islam menetapkan bahwa tindakan membunuh laba-laba menjadi suatu hal yang tidak bisa dimaafkan. Hewan selanjutnya yang dilarang dibunuh dalam Islam yaitu kucing. Semua orang pasti sudah mengetahui bahwa kucing diharamkan untuk dibunuh, karena hewan yang satu ini selain lucu, juga merupakan hewan yang dikasihi dan disayangi oleh baginda Rasulullah SAW dan menjadi peliharaan daripada baginda Rasulullah. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kucing bukan hewan yang najis dalam artian ketika menyentuh apapun. Beliau bersabda, kucing itu tidak najis, dia sebagai hewan yang sering berputar-putar pada kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hewan yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam yang terakhir adalah katak. Katak adalah hewan yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam, karena ada hadis dari baginda Rasulullah SAW yang menjelaskan mengapa katak dilarang untuk dibunuh, apalagi dikonsumsi dagingnya. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, berilah keamanan bagi katak, atau jangan dibunuh, karena sesungguhnya suaranya yang kalian dengar adalah tasbih, takdis, dan takbir. Sesungguhnya hewan-hewan meminta izin kepada Rabb-nya untuk memadamkan api dari Nabi Ibrahim, maka diizinkanlah bagi katak. Kemudian api menimpanya, maka Allah menggantikannya untuknya panas api dengan air. Hukum membunuh katak dan menjadikannya sebagai bahan penelitian juga diharamkan, apalagi mengkonsumsinya. Hal yang membuat katak diharamkan untuk dibunuh adalah karena suara katak setelah hujan merupakan cara mereka untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katak dalam sejarah Islam juga berperan dalam kisah Nabi Ibrahim. Katak membantu menyiramkan air ke arah api yang membakar Nabi Ibrahim saat dihukum oleh Raja Namrus laknatullah alaihi. Itulah kelima hewan yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam. Semoga apa yang saya suguhkan pada video kali ini bisa memberikan wawasan dan tentunya bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.